Dan pemirsa, langsung saja saat ini di segmen Dialog Nusantara Petang kita akan membahas mengenai bagaimana persiapan pilkada yang sudah semakin dekat, dan salah satu yang menjadi sorotan adalah Pilkada Solo, dan kita sudah bersama dengan Ketua KPU Kota Surakarta Ibu Nurul Sutarti. Selamat sore Ibu Nurul. Selamat sore Mbak Tasya. Ya, Ibu Nurul, ini sudah sore. semakin dekat ya Bu ya dengan pilkada. Bagaimana persiapannya di Kota Solo Ibu? Kalau untuk persiapan menuju 9 Desember tinggal 7 hari lagi, Iya. ini paling tidak semua divisi, semua tahapan sudah fokus untuk 9 Desember, khususnya saat ini logistik yang memang sedang getol-getolnya, sama teman-teman untuk meningkatkan kapasitas teman-teman penyelenggara, khususnya KPPS, ini sedang tahapan melakukan bimbingan teknis. Teman-teman PPS dibantu dengan teman-teman PPK, kemudian dimonitoring oleh teman-teman KPU. Selain itu juga kaitannya dengan teknis, juga kaitan logistik, ini memang logistik sudah mulai hari ini terus nanti sampai dengan H-1, sampai dengan logistik pemungutan suara itu sampai di TPS. Sedangkan logistik ini memang karena masa pandemi, ini ada dua, satu untuk teknis pemungutan, satunya lagi untuk APD, alat pelindung diri. Kalau alat pelindung diri sudah kami distribusikan beberapa hari yang lalu sampai dengan ke PPS, karena semua APD itu sudah diterima oleh teman-teman PPS dan sudah istilahnya dibagi-bagi sesuai TPS-nya untuk nanti segera akan didistribusikan ke masing-masing TPS, mulai dari baju hazmat, kemudian sarung tangan sekali pakai, sarung tangan latex, kemudian juga tetes dan juga tintanya. Semua logistik yang ada di TPS itu sudah diterima oleh teman-teman PPS. Kemudian juga yang lebih tak kalah penting adalah di tahapan ini, karena tahapan kampanye akan segera berakhir tanggal 5 nanti, maka ada keharusan, kewajiban bagi paslon dan timnya untuk menyerahkan laporan dana kampanye. Untuk tahapan ini ada sanksi pembatalan sebagai pasangan calon jika tidak menyerahkan laporan dana kampanye, penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tepat pada waktunya. Maka kami baru saja selesai dengan teman-teman tim paslon kaitannya dan tim kampanye juga Bawaslu untuk menyampaikan, untuk mengkoordinasikan, untuk mengkomunikasikan jangan sampai paslon terlambat dalam menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Karena untuk tahapan laporan akhir ini ada sanksinya. Kemudian terkait dengan pemilih, kami juga masih menghimbau kepada kurang lebih 168 yang masuk dalam DPT itu belum rekam KTPL. Meskipun ini datanya relatif paling sedikit dibandingkan 21 kabupaten kota di Jawa Tengah, tetapi kami masih menghimbau dan sudah menyampaikan satu persatu kepada pemilih untuk segera melakukan rekam KTPL, karena KTP elektronik ini menjadi salah satu syarat bagi pemilih dalam pada saat menggunakan hak pilihnya di tanggal 9 Desember yang akan datang. Oke, nah ini tadi Ibu mengatakan bahwa saat ini logistik juga salah satunya, ada dua ya Bu ya, dan salah satunya adalah logistik untuk APD seperti juga baju hazmat. Jadi nanti akan dilaksanakan protokol kesehatan dengan para petugas memakai baju hazmat atau seperti apa? Mungkin bisa Ibu jelaskan. Jadi terkait dengan protokol kesehatan, atau kami menyebutnya, menginformasikan kepada masyarakat, ke sosialisasi ke pemilih, ada 15 hal baru dalam pemungutan 9 Desember 2020. Baju hazmat ini dipakai untuk melayani pemilih yang pada saat datang ke TPS, sebelum masuk itu diukur suhunya dengan termogan. Kalau seandainya menunjukkan suhu tubuhnya 37,3 derajat Celcius atau lebih, maka tidak masuk ke dalam TPS, tetapi akan dilayani di bilik khusus di luar TPS. Nah, petugas KPPS kami ini wajib menggunakan alat pelindung diri lengkap, mulai dari baju hazmat, sarung tangan, kemudian pelindung wajah, untuk melayani
pemilih yang bersuhu tubuh lebih dari 7,3 derajat. Jadi baju hazmat Ya, itu digunakan khusus untuk warga yang terdeteksi memiliki suhu tubuh di atas melayani, 37,3 bukan untuk warganya, tapi untuk melayani pemilih untuk yang melayani. terdeteksi suhunya seperti itu. Jadi memang hanya satu saja setiap TPS, Oke. dan ini dipakai oleh petugas KPPS yang khusus melayani pemilih yang terdeteksi suhunya 37,3 derajat Celcius. Baik. Selain itu juga untuk melayani pemilih yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah atau sedang sakit di rumah. Maka 1 jam sebelum berakhirnya pemungutan, yaitu jam 12 sampai dengan jam 1, berdasarkan laporan kepada KPPS ini wajib melayani pemilih yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah-rumah. Oleh karena itu, kami memang koordinasi secara intensif dengan gugus tugas untuk mendapatkan data yang pada saat sampai dengan 9 Desember itu masih menjalani isolasi mandiri. Ini didatangi ke rumah, Ibu? Iya, tetapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan, menggunakan baju hazmat, kemudian sarung tangan, handscoon, kemudian pelindung wajah, dan kami menyediakan sarung tangan plastik sekali pakai, masker kesehatan sekali pakai, kemudian juga menggunakan kotak yang khusus untuk melayani pemilih yang ada di rumah karena menjalani isolasi mandiri atau sakit di rumah. Kalau untuk pemilihan seperti itu kan biasanya ada prosedur begitu ya Bu ya, ketika datang ke TPS kemudian harus disaksikan oleh banyak orang ketika nanti mendatangi rumah-rumah setiap warga yang sedang menjalani isolasi mandiri, apakah ini tidak bisa menjadi celah untuk manipulasi, Bu? Tidak, karena ini dasarnya ada laporan kepada petugas KPPS, kemudian nanti petugas KPPS meminta pengawas untuk juga ikut mengawasi pada saat petugas KPPS melayani pemilih, kemudian saksi itu juga ikut pada saat kita melayani. Jadi tidak hanya petugas KPPS saja 2 orang, tetapi juga ada pengawas TPS dan ada saksi. Maka pelayanannya itu jam 12 sampai dengan jam 1 jam sebelum berakhir. Sama dengan pemilih yang ada di rumah sakit atau pemilih yang masuk kategori DPPH, daftar pemilih pindahan, yang kebetulan juga sakit ataupun isolasi mandiri atau perawatan karena terkonfirmasi positif di rumah sakit, maka ini juga dilayani 1 jam. Tetapi syaratnya kalau yang di rumah sakit kan harus menyerahkan A5 pindahan itu, sehingga kalau yang sama-sama di kotak keliling, tapi yang satu masuk DPT di TPS, yang satunya masuk kategori DPPH karena di rumah sakit. Karena kalau kami tidak melayani, maka kami akan bisa dikategorikan melanggar hak konstitusi warga negara karena mereka mempunyai hak pilih tetapi tidak bisa menggunakan karena sakit. Tetapi tentu saja kami tetap menggunakan protokol kesehatan secara ketat. Selain tadi sejumlah APD, kemudian pemilih ini juga wajib melakukan prosedur seperti pemilih yang ada di TPS, yaitu wajib mencuci tangan dulu sebelum menggunakan hak pilihnya, kemudian memakai sarung tangan sekali pakai yang sudah kami sediakan, baru menggunakan alat coblos yang sudah kami sediakan, kemudian suratnya ini kami masukkan di kotak yang sudah kami sediakan, kami bawa tersebut. Baik. Kemudian juga perlu juga membatasi pembicaraan dengan antara petugas dengan pemilih. Baik, jadi sudah dipastikan bahwa setiap warga juga mendapatkan hak pilihnya ya Bu ya, hak untuk memilih di dalam pilkada serentak ini. Baik Bu Nurul, nanti kita akan bahas lagi mengenai pilkada dan juga persiapan khususnya di Solo, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda berikut ini.